Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Verina di acara Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, hari ini Minggu 25 Oktober 2020 kita masih ibadah online ya adik-adik. Nah Kak Verina mau tanya nih sama adik-adik, apa kabar adik-adik? Wah, semua baik. Adik-adik sehat kan? Sehat, wah puji Tuhan. Adik-adik semua baik dan sehat. Nah, gimana sekolahnya adik-adik? Semua baik dan lancar kan? Wah, semua lancar ya sekolahnya ya. Nah, adik-adik, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, yuk kita memuji Tuhan, kita mau nyanyi, mau angkat satu pujian hari ini. Kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun di rumah saja. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dengan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi, markas setan ku hancurkan. Adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 270.
Adik-adik, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan pelihara sehingga firman yang boleh ditabur oleh kakak sekolah minggu boleh menjadi buah dalam kehidupan kami dan menjadi teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit dari tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan dan berdoa. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Tetapi penetra kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit?" Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi, hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwahnya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada akhir hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita udah baca Alkitab dan juga sudah berdoa. Nah, hari ini Minggu tanggal 25 Oktober, kita mau dengar kisah tentang Paulus di Efesus. Paulus di Efesus mengabarkan tentang Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan atas alam semesta. Kenapa dibilang begitu, Kak? Iya, karena Paulus di kota Efesus, kembali lagi nih, orang-orang pilihan Tuhan berhadapan dengan mereka yang menyembah berhala. Seorang bernama Demetrius adalah tukang perak yang membuat kuil-kuil untuk Dewi Artemis, dewi sembahan orang Efesus. Mereka marah dan merasa terganggu karena Paulus mengajarkan firman Tuhan bahwa apa yang diciptakan oleh tangan manusia bukanlah dewa dan karena itu tidak untuk disembah atau tidak boleh menyembah patung apapun. Demetrius merasa terganggu karena dia di sana mengerjakan hal itu otomatis nih kayak perusahaan-perusahaan misalnya. Dia di sana tuh bisa banyak yang harus dikerjain, anak buahnya juga ada, penghasilannya otomatis banyak. Nah, tiba-tiba Paulus datang ke Efesus bilang kalau yang dibuat tangan oleh manusia itu tidak boleh disembah. Wah, pasti dia menjadi kehilangan pendapatan, dia jadi kekurangan nanti. Nanti anak buahnya yang tadinya banyak bisa jadi nggak ada. Akhirnya dia jadi khawatir atau dibilangnya merasa terganggu. Banyak orang Efesus yang melawan Paulus dan teman-temannya. Pola mereka tuh selalu sama, yaitu mereka yang menyembah berhala tidak menyukai pemberitaan tentang Allah yang hidup atau tentang Tuhan Yesus. Dan kemarahan mereka itu selalu diungkapkan dengan cara yang keji yang berniat mencelakai orang-orang pilihan Allah. Dua pesannya hari ini untuk kita, teman-teman. Satu, Tuhan melarang kita menyembah patung dan berhala. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah atas alam semesta. Untuk yang pertama kita kan juga diingetin di tentang 10 perintah Tuhan kalau kita tidak boleh menyembah berhala. Memang hanya Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, yang hidup, yang selalu menjaga kita. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita salut kepada Bapak Paulus yang luar biasa. Meski dalam kerumunan yang penuh dengan huru hara yang diciptakan oleh Demetrius, tapi Tuhan tetap menjaga Paulus dan juga Paulus tetap diingatkan juga oleh teman-temannya dan murid-muridnya. Padahal Paulus hanya ingin memberitakan tentang menyembah Tuhan Allah yang hidup, bukan menyembah patung. Nah, dari situ kita belajar, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Allah atas alam semesta. Alam semesta kita ini. Mau kita ada di mana, mau kita bagaimana, mau kita di manapun. Pokoknya Tuhan Yesus selalu ada untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak Tuhan yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menyanyikan puji-pujian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman hari ini dapat menjadi berkat dan dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini keadaan masih sangat kacau karena pandemi ini dan membuat banyak adik-adik harus belajar di rumah. Tuhan, mampukanlah adik-adik agar dapat tetap mengerti dan memahami materi di sekolahnya masing-masing. Ya Tuhan, lindungilah kami, keluarga kami,
gereja, dan bangsa Indonesia ini dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan segera menghilangkan pandemi ini dari seluruh bangsa, dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Jangan lupa persembahannya masukkan ke dalam amplop, dan amplopnya dikasih ke mama papa ya adik-adik, oke? Jangan lupa dikasih mama papa, dan jangan lupa dikasihkan ke gereja. Adik-adik, saat kita akan memberikan persembahan kita angkat pujian, ingatlah, ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-Mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatmu. Pujilah Anak Allah yang kudus kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Adik, tadi kan sudah persembahan. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di sorga. Berkati tangan-tangan adik-adik kami yang sudah memberikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu di rumah hari ini dengan tema Paulus di Efesus. Apa yang adik-adik sudah dengarkan dari kakak-kakak, biarlah adik-adik terus diberkati dan adik-adik terus makin matang di dalam Tuhan, meneladani Rasul Paulus yang sudah mengajarkan kepada adik-adik semua nilai-nilai kebenaran. Kini arahkanlah hati adik-adik semua kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai jumpa di dalam kegiatan sekolah minggu yang akan datang. Tetap setia kepada Tuhan, tetap menghormati orang tua, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Shalom.